Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Risma Aulia Saputri dengan NPM 2022145301. Di sini saya akan menjelaskan tentang multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya serta penyalahgunaan iptek. Simak terus ya video aku, jangan sampai terlewatkan. Oh ya, kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share video aku. Oke, mari kita mulai. Yang pertama ada definisi dan jenis multikulturalisme. Yang kedua ada pengertian dan bentuk pluralisme. Yang ketiga keberagaman budaya dan contohnya. Yang keempat dampak negatif dalam penyalahgunaan iptek. Di sini ada definisi multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan individu dengan individu lainnya atau perbedaan nilai-nilai yang dianut, seperti perbedaan sistem, budaya, agama, kebiasaan, dan politik. Multikulturalisme ini juga mencakup suatu pemahaman, penghargaan, serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Di sini terdapat jenis multikulturalisme. Yang pertama ada multikulturalisme isolasionis yang mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi dan hanya minimal satu sama lain. Yang kedua ada multikulturalisme akomodatif, masyarakat yang memiliki kultur dominan dan membuat penyesuaian bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Kaum mayoritas memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Yang ketiga ada multikulturalisme otonomis, masyarakat plural di mana kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom yang secara kolektif bisa diterima. Yang keempat ada multikulturalisme kritikal atau interaktif, masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus dengan kehidupan kultural otonom, tetapi menciptakan penegasan fleksibilitas khas mereka. Yang kelima ada multikulturalisme kosmopolitan, masyarakat plural yang menghapus batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu. Pengertian pluralisme adalah sebuah pemahaman untuk menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat, sekaligus mengizinkan suatu kelompok berbeda untuk menjaga budaya sebagai bentuk ciri khas mereka. Pluralisme ini juga bisa diartikan sebagai kesediaan menerima keberagaman untuk hidup toleran pada tatanan masyarakat yang memiliki banyak perbedaan, mulai dari suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Tak hanya itu, dalam satu bentuk saja, namun pluralisme ini terdiri dari beberapa macam bentuk di dalamnya. Menariknya pada poin ini akan dijelaskan beberapa bentuk dari pluralisme agar Anda semakin mudah memahaminya. Berikut ini bentuk dari pluralisme. Yang pertama ada pluralisme budaya adalah sebuah kondisi budaya yang majemuk di mana istilah tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi penerimaan budaya alternatif. Artinya orang-orang akan mampu hidup secara bersama dengan menerapkan sikap saling toleransi terhadap sebuah perbedaan budaya orang lain agar bisa tercapai pluralitas. Jika tidak menerapkan sikap toleransi atas perbedaan yang ada, maka akan bisa mengakibatkan sebuah konflik. Yang kedua ada pluralisme agama yang memiliki konsep yang begitu luas berkaitan dengan penerimaan terhadap agama yang berbeda dan digunakan dengan cara yang berbeda. Pluralisme agama ini juga bisa meningkatkan jika semua keyakinan itu sama karena kebenaran dalam setiap agama adalah relatif. Karena itu setiap umat beragama tidak boleh mengklaim jika keyakinan yang dianut adalah yang paling benar dan yang lainnya adalah salah. Tak hanya itu saja, pasalnya keberagaman agama dalam masyarakat bisa menjadikan hidup menjadi lebih indah dan memiliki warna. Adanya keberagaman agama juga harus bisa diimbangi dengan sikap toleransi, sebab jika dalam sebuah keberagaman agama tidak diimbangi dengan sikap toleransi, maka bisa mengakibatkan sebuah konflik hingga perpecahan di dalam masyarakat.
Di Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintahan seperti Islam, Kristen, Katolik, budaya, dan Konghucu. Lalu setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk salah satu agama dari ke-6 agama tersebut. Yang ketiga ada pluralisme sosial, yang merupakan sebuah paham untuk bisa menerima keberagaman yang berupa sikap saling menghormati dalam interaksi sosial yang terjadi antar individu maupun kelompok pada sebuah tatanan sosial. Dalam kehidupan bersosial ini bisa tercapai kehidupan masyarakat saling hidup berdampingan dan menunjukkan sikap dan menghargai juga menghormati dengan orang lain. Yang keempat ada pluralisme ilmu pengetahuan, merupakan sebuah keanekaragaman ilmu yang bisa menjadi faktor utama untuk pertumbuhan ilmu pengetahuan. Banyaknya teori yang muncul namun belum bisa dibuktikan kebenaran menjadi bentuk kebebasan dalam berpikiran ilmiah. Karena hal tersebut bisa disimpulkan jika ekonomi sosial termasuk bagian dari pluralisme ilmu pengetahuan, adanya pluralitas ilmu pengetahuan juga bisa memperlihatkan sebuah hak individu dalam mengambil keputusan atas suatu kebenaran yang memiliki sifat menyeluruh bagi setiap individu. Yang kelima ada pluralisme media, merupakan keberagaman teknologi untuk bisa membantu manusia melakukan komunikasi baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Karena hal itulah media menjadi salah satu sarana penyampaian informasi dan diakui oleh keberadaannya. Selain itu, ada banyak media yang bisa digunakan untuk menyampaikan suatu pendapat. Keberagaman budaya masyarakat merupakan tata cara kehidupan masyarakat sehari-hari. Budaya masyarakat dapat berupa cara berpakaian, cara bercocok tanam, atau cara bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing budaya merupakan kebiasaan luhur, dijunjung tinggi dan dihormati oleh para pengikutnya. Dengan demikian, tidak perlu ada anggapan bahwa budaya tertentu lebih tinggi daripada budaya lainnya. Keragaman budaya perlu disikapi oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi ketimpangan saling menghormati budaya yang berbeda di dalam masyarakat, turut mempererat persatuan yang sudah terjalin sejak lama. Generasi muda sebagai penerus bangsa harus mengetahui dan memahami keragaman budaya Indonesia sejak usia dini. Beragam cara dilakukan pemerintah untuk mendidik generasi muda supaya mencintai budaya bangsa, seperti memasukkan kurikulum budaya kebudayaan di dalam pelajaran sekolah. Contoh keberagaman budaya ada adat istiadat, tarian daerah, rumah adat, alat musik. Keberagaman budaya Indonesia merupakan potensi bagi pengembang budaya nasional yang memiliki keunikan sekaligus menyeratkan kekhasan masing-masing budaya di setiap daerah. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin mengalami perkembangan yang memudahkan aktivitas kita. Ditemukan alat-alat teknologi seperti telepon, televisi, komputer, dan alat canggih lainnya. Perkembangan teknologi pun berkembang di bidang transportasi yang menunjukkan dunia tak memiliki batas. Hal ini disebabkan karena jarak antar negara yang bisa ditempuh dengan hitungan jam dan paling lama dalam hitungan hari. Adanya kemajuan di bidang komunikasi membuat berbagai informasi yang mudah didapatkan. Jika nggak dilakukan dengan bijaksana, kemajuan iptek justru memberikan dampak negatif. Berikut dampak negatif iptek. Yang pertama ada rentan konflik. Dengan adanya informasi yang didapatkan ini membuat berbagai informasi benar dan salah sulit untuk dibedakan. Segala informasi yang salah ini bisa menyebabkan konflik karena informasi yang diberikan. Informasi ini membuat terjadinya perbedaan pandangan memunculkan konflik. Yang kedua, adanya perubahan budaya. Kemajuan iptek ini bisa menimbulkan dampak negatif seperti perubahan budaya. Perubahan budaya ini bisa berupa perubahan gaya hidup dan perubahan di masyarakat. Dengan kemudahan untuk mendapatkan informasi dari internet ini membuat seseorang mudah melakukan pertukaran informasi dan budaya, sehingga orang akan mudah meniru hal yang dilihat atau dipelajari. Contohnya pakaian tradisional yang ditinggalkan dan berganti dengan modern yang lebih modis. Yang ketiga, adanya sifat individualisme. Setiap individu akan kehilangan kepedulian pada lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan adanya teknologi yang menyita waktu sehingga sosialisasi dalam masyarakat berkurang. Yang keempat, ada munculnya sifat hedonisme. Dampak negatif kemajuan di bidang ini adalah merupakan kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini adalah yang membuat manusia lebih suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan tersebut.
Sekian pembahasan dari saya, semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Sampai jumpa, bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.